Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan memasuki bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada pertemuan kita yang keempat, di sini kita akan membahas tentang kelompok tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu yang kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kelompok tumbuh-tumbuhan atau plantae itu merupakan kelompok organisme yang makroskopis, organisme multiseluler dan memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, pada kelompok tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang namanya tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, jadi tumbuhan tidak berpembuluh itu biasa disebut pula tumbuhan talus atau talopita atau disebut dengan Atraceopita. Nah, tumbuhan yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh yaitu termasuk kelompok tumbuhan lumut-lumutan. Nah, tumbuhan lumut itu dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama ada yang namanya lumut hati atau yang namanya Hepatopita. Yang kedua ada namanya lumut tanduk atau Anthoceropita. Yang ketiga ada yang namanya Biropita atau lumut sejati. Nah, kalau lumut sejati ini disebut sebagai lumut daun. Lalu pada lumut tanduk itu biasanya hidup di tempat yang lembab. Nah, lalu sedangkan pada yang lumut hati itu biasanya tumbuh mendatar di atas permukaan tanah dan memiliki bagian yang melebar. Sekarang kita lanjut pada tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kalau tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya pada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini biasanya berkembang biak dengan cara vegetatif. Lalu yang tumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan yang berbiji. Nah, kalau tumbuhan berbiji ini berkembang biak dengan cara generatif. Nah, kalau tumbuhan yang berbiji ini merupakan kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Nah, biasanya tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Jadi dia apa yang membedakan antara tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh? Ada yang tahu? Jadi kalau tumbuhan yang berpembuluh itu biasanya dia memiliki akar, batang, dan daun sejati dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan kalau yang tumbuhan yang tidak berpembuluh itu tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati. Sekarang kita lanjut pada yang kelompok. Di sini ada contoh dari tumbuhan paku atau Pteridota. Bisa lihat ya pada gambar di slide. Sekarang kita lanjut setelah kita membahas tentang kelompok tumbuhan, kita langsung masuk pada kelompok hewan atau animalia. Nah, kelompok hewan atau animalia seperti kalian ketahui pasti ada yang namanya terbagi jadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata itu merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya pada kelompok Pisces atau kelompok ikan, amfibi atau amfibia, reptilia, mamalia, dan aves. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang Pisces dulu. Pisces atau kelompok ikan itu merupakan hewan yang hidup di perairan. Biasanya kelompok Pisces itu bernapas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip. Jadi kalau perkembangbiakan pada Pisces itu dilakukan dengan cara bertelur. Selanjutnya yang kedua, amfibi. Amfibi merupakan kelompok hewan yang bisa hidup di darat dan perairan. Jadi
Jadi amfibi ini termasuk hewan berdarah dingin di mana tubuhnya tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Contoh pada hewan amfibi yaitu kata. Jadi kalian harus ketahui daur hidup pada kata itu seperti apa ya, sehingga dia bisa disebut sebagai hewan amfibi. Yang ketiga ada namanya reptil atau reptilia, merupakan kelompok hewan yang permukaan tubuhnya terdapat kulit sisik dan keras. Nah, reptil ini termasuk hewan berdarah dingin dan bernapas dengan paru-paru. Nah, biasanya kalau reptil ini berkembang biak dengan cara ovoputar. Contoh hewan reptil itu misalnya pada buaya. Yang keempat ada namanya aves, itu merupakan kelompok hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, sebagian jenis dari apes itu dapat terbang, contohnya yaitu burung. Dan apes ini memiliki mulut yang berbentuk seperti paruh. Nah, yang terakhir ada yang namanya kelompok mamalia. Mamalia ini merupakan kelompok hewan yang permukaan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, kelompok mamalia memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu pada mamalia betina. Kalau hewan mamalia ini berdarah panas dan pasti akan menyusui anak-anaknya. Nah, habitat pada kelompok mamalia ini tersebar di darat, perairan dan ada juga yang dapat terbang. Contoh hewan mamalia salah satunya yaitu sapi. Kita lanjut ya pada kelompok hewan atau animalia. Setelah kita membahas yang vertebrata, ada yang namanya invertebrata. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang kelompok invertebrata. Kalau vertebrata kan memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata itu kebalikannya, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau kelompok hewan yang termasuk ke dalam invertebrata atau kelompok hewan avertebrata, yaitu yang pertama ada yang namanya porifera. Kalau porifera ini termasuk hewan berpori yang biasanya hidup di perairan air dengan berbentuk seperti tabung. Contoh hewan porifera yaitu spons. Selanjutnya yang kedua yaitu coelenterata. Kalau coelenterata itu merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh yang lunak dan berongga. Nah, biasanya pada hewan yang coelenterata ini memiliki sel penyengat yang disebut sebagai cnidosit yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan membela diri. Contoh hewannya ini yaitu pada ubur-ubur. Yang ketiga ada namanya Platyhelminthes. Itu merupakan kelompok cacing pipih tidak bersegmen. Biasanya hidup di sungai, laut, danau atau menjadi parasit pada organisme lain. Contohnya yaitu cacing pita. Yang keempat ada yang namanya Nemathelminthes. Itu merupakan kelompok cacing berbentuk gilik. Contohnya yaitu cacing tambang. Yang kelima ada namanya Annelida. Annelida ini merupakan kelompok cacing yang tubuhnya bersegmen seperti gelang. Contohnya yaitu cacing tanah. Yang keenam ada namanya cacing moluska. Moluska ini merupakan kelompok hewan yang bertubuh lunak dan dilindungi oleh cangkang. Contohnya yaitu pada siput. Yang ketujuh ada namanya Echinodermata. Echinodermata merupakan kelompok hewan yang tubuhnya simetris. Nah, biasanya tubuh Echinodermata
itu terdapat duri yang berfungsi untuk melindungi diri. Contoh hewan yang echinodermata itu yaitu bintang laut, bulu babi, dan teripang. Yang terakhir ada namanya Arthropoda. Arthropoda itu merupakan kelompok hewan yang tubuhnya bersegmen atau berbuku-buku. Dalam artian semua arthropoda itu memiliki kaki bersendi dan exoskeleton yang memudahkan untuk bergerak. Contoh hewan arthropoda yaitu kepiting. Itu ya. Sekian presentasi tentang pemaparan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk tugas selanjutnya ada yang dikerjakan hari ini dan ada juga yang dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada minggu depan. Dalam artian kalian melakukan suatu praktikum di dalam rumah. Untuk infonya lebih lanjut Ibu akan share melalui Google Classroom atau WhatsApp. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan para